Lalu kita lanjut dari sudut pandang HR langsung. Gimana sih rekruter dan HR ini menilai kamu? Apa yang bikin kamu di-notice atau malah di-skip? Itu semua bakal dijelasin langsung sama Kak Bill Kennedy yang pengalamannya udah puluhan tahun di dunia HR dan people development. Jadi pastikan teman-teman simak dari awal sampai akhir ya, karena bakal banyak banget poin emas yang bisa langsung kamu praktekkan. Nah, langsung aja kita masuk ke materi pertama bareng Coach Airen. Ini dia sosok keren di balik Bloomify. Coach Eren adalah founder dan public speaking trainer di Bloomify dan juga mantan presenter Antv. Jadi jangan heran kalau nanti Coach Eren nih ngomong tuh ngena banget ya. Kedua, pernah jadi ex creative marketing di Trans TV. Coach Eren juga mantan vice president atau VP di YesDoc. Mempunyai gelar Master in Marketing and Sales, memiliki Certified Public Speaker BNSP Republik Indonesia sekaligus Duta Supraprof. Dan sekarang aktif ngajar di Avion Creator School dan Review AI Academy. Coach Eran juga udah ngelatih lebih dari 1.000 peserta dari private dan corporate training. Dan sering banget jadi speaker di workshop, webinar, bahkan sesi training perusahaan besar. Langsung aja kita panggilkan Coach Eran. Silakan Coach. Thank you. Halo, selamat malam semuanya. Halo, Halo, selamat Kak malam. Ulin, Kak Dinka, Kak Bill, Kak Ministri, Kak Cornelius, Kak Muhammad Hani, kemudian Kak Ahmad Sobari, Kak Faustina Oh. Deva, halo, Kak Dimas, Kak Maria Angel. Selamat malam. Ya, saya menyapa nih ya teman-teman semuanya, di luar hujan ya, jadi agak dingin nggak sih? Oke, sebelum kita mulai malam hari ini biar lebih hangat karena memang ini cuaca lagi dingin, saya mau teman-teman semuanya kita ulang lagi jargon tadi, tapi saya mau dengan suara yang lantang dan juga gerakannya ya, gerakannya harus betul ya. Gerakannya itu kalau nggak salah Kak Nais tadi sudah praktekkan dengan sangat semangat. Speak up. Jadi gini, speak up and stand out. Jadi stand out-nya gini ya, teman-teman ya. Oke, siap ya semuanya yang mau buru-buru dapat kerjaan setelah ini ya. Amin, kita doakan ya. Ini adalah salah satu langkah ya, harus punya semangat. Oke? Yuk, kita semua on cam, kita mulai. Oke, kita coba ya. Saya contohkan ya. Hi speakers, speak up and stand out gitu ya. Hi speakers, Speak up and and stand out. sekali lagi. Hi speakers. Speak Pick up and up stand and out. stand out. Oke, thank you. Keren ya, semuanya keren banget. Oke, jadi kenapa sih saya suruh biar lebih semangat gitu ya? Karena saya tahu, saya ngerti banget yang hadir malam hari ini pasti teman-teman yang punya kegalauan yang sama dengan saya beberapa tahun yang lalu. Ya, kita punya struggle tentang pekerjaan, ya kan? Kita semua di sini sama, I've been there. Saya pernah nggak kerja selama kurang lebih 6 bulan ya. Galau banget rasanya. Saya pernah kena layoff teman-teman. Saya udah yakin banget nih sama pekerjaan saya dengan benefitnya tiba-tiba ceklek kena layoff. Ya, jadi Kak Pauline tadi sempat cerita lagi berjuang 1 tahun, it's okay, ya malam hari ini kita belajar. Saya akan bagikan tips dari sisi saya sebagai public speaking coach, ya. Jadi nanti juga akan dibantu. Apa yang bikin webinar malam hari ini powerful? Karena kita akan bareng HRD expert. Ya, beliau sudah lama di perusahaan multinasional ya. Jadi ini pengalaman yang sangat berharga malam hari ini. So, stay tune ya. Oke, kita masih sambil menunggu teman-teman yang lain nih. Beberapa masih pada terlambat. Oke, aku akan share screen. Oke. Nah, saya akan mulai dengan satu fakta ini, teman-teman. Tahu nggak sih bahwa orang-orang di seluruh dunia ini lebih takut berbicara di depan umum dibandingkan takut kematian. Yang disebut glossophobiA. Anti buat terlihat di depan umum. Anti buat berbicara, buat nongol gitu ya. Anti buat dapat spotlight.
Kita nggak usah ngomong interview. Dulu deh kita pas kuliah, kalau misalnya presentasi, kita lebih baik milih yang mana? Ngerjain slide-nya gitu ya, atau presentasi? Ayo, Kak Pauline dulu apa tuh? Boleh cerita. Kalau saya dulu pernah, aduh gue mending ngerjain slide-nya deh, ya misalnya gitu. Gue bikin yang bagus deh slide-nya. Mau yang kayak gimana? Hah? Tapi please jangan gue yang maju. Pernah nggak ada yang seperti itu? Pernah nggak? Ya, Kak, Kak Pauline pernah? Pasti, sering. Sering ya. Aduh, kalau bisa jangan deh gitu ya. Nggak apa-apa ngerjain yang lain, nggak apa-apa gue di belakang layar, siap gitu. Tapi kalau Mm-mm. ngomong di depan umum, aduh jangan deh, yang lain aja. Ya kan? Atau di kantor misalnya, ketika kita disuruh untuk speak up, jadi MC misalnya, atau disuruh untuk mewakilkan perusahaan, aduh kita langsung mundur ke belakang gitu ya. Kalau bisa jangan dilihat sama leader atau manajer. Nah ternyata teman-teman, kamu nggak sendirian. 75% itu besar kan? Di seluruh dunia semua orang merasakan hal yang sama. Tapi malam hari ini kita akan belajar, kita akan merubah ya supaya kita nggak jadi 75% tapi kita ada di 25%-nya ya. Orang yang tidak takut berbicara. Nah, ngomong-ngomong soal interview. Banyak orang gagal di interview bukan karena skillnya kurang, tapi karena nggak tahu cara menyampaikan skillnya. Bukan karena nggak pintar ternyata, tapi karena nggak tahu cara menyampaikannya. Nanti ini akan diulas lebih detail sama Kak Bill ya. Nah, tapi teman-teman yang kita harus ingat ya, tentang interview. Pertama, interview itu bukan arena kita adu pintar. Kita kita nggak lagi adu pintar sama HRD, kita nggak lagi adu pintar sama user. Ya, terus kemudian kita menyombongkan diri atau kita merasa bahwa wah, gue lebih bisa, gue lebih ngerti, gue udah senior. Nah, gitu ya. Bukan. Interview itu juga bukan momen kita nge-show off hal yang lain selain diri kita sendiri. Jadi jangan sampai salah kaprah. Yang disuruh ngenalin dari diri kita sendiri, yang disuruh untuk coba cerita dari diri kita sendiri, tapi kita malah ceritaan hal-hal yang lain yang tidak berhubungan dengan kita. Karena interview adalah momen kita nge-pitch diri kita sendiri. Pitching ya, berjualan gitu ya, mungkin kata salesnya gitu ya. Nah, dan pitching di sini, inilah public speaking. Di sinilah peran public speaking ada di dalam interview. That's why saya buka ya sekilas tentang public speaking dalam hal di interview ini, supaya ketika interviewnya lancar ya, kita stand out, kita diingat, kita berkesan. Ada hal yang berkesan di mata HRD. Oke. Nah, interview adalah mini stage. Oke, selalu ingat bahwa interview adalah mini stage. Berapa banyak dari kita mau interview, kita pakai baju asal-asalan gitu ya. Kita ngerasa, oh cuma interview doang. Kita lupa, interview itu mini stage. Mini stage itu atau stage besar tuh nggak selalu ngomong kepada MC, public speaker, no. Ya, interview pun itu adalah panggung. Sekalipun panggungnya kecil. Oke, jadi kalau kita nggak siap buat tampil, artinya kita nggak siap untuk diterima. Kalau kita nggak sungguh-sungguh menyiapkan diri untuk interview ini, apa yang terjadi? Ya, kita tidak meninggalkan apa-apa di panggung itu. Ya, so mulai sekarang kita harus ingat dulu, oke, interview adalah stage, interview adalah mini stage, panggung kecil di mana aku akan tersorot di sana. Ya, jangan kita sepelekan, interview mah cuma interview doang. No, ya. Forbes bilang dalam laporannya di LinkedIn, kemampuan yang paling dicari di tahun 2024, nomor satu adalah apa? Komunikasi. Ya. So, ini nggak salah ya kalau malam hari ini kita mau bahas tentang public speaking, karena public speaking komunikasi sama. Ya. Jadi ini teman-teman yang kita pengen belajar. Seni dalam komunikasi yaitu public speaking. Gitu. Kita mau belajar apa sih yang membuat seseorang itu tampil berbeda? Apa sih yang membuat kandidat itu lebih terlihat bersinar gitu ya?
Apa ya yang bisa bikin orang sekali lihat langsung klik, ah ini nih yang gue cari. Nah, saya punya rumus ya ala Coach Iren ya dalam public speaking menggunakan voice framework. V ya, V. Kita cari tahu dulu apa sih V yang pertama. Nah, ini dia. V yang pertama bicara soal vokal. Oke, vocal mastery. Apa yang kita sampaikan itu tidak lebih penting daripada bagaimana kamu menyampaikannya. Cara kita menyampaikan itu jauh lebih penting, jauh lebih powerful. Nah, cara kita menyampaikan itu bicara soal suara, dan itu adalah vokal. Vokal itu ada 4 ya. Vocal variety atau penguasaan vokal itu menyangkut 4 hal ini. Teman-teman nanti sambil cek. Wah, jangan-jangan saya nih gagal di sini gitu ya. Jangan-jangan saya tuh kurang di sini. Yang pertama ada intonasi. Yang kedua ada kecepatan. Ketiga adalah jeda. Dan keempat adalah volume suara. Kita mau bahas dulu yang pertama yaitu intonasi. Oke. Intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya sebuah nada. Kalau kita nyanyi kan ada intonasinya ya. Oke, sekarang coba bayangkan teman-teman di sini yang bisa bermain gitar, bermain musik. And then teman-teman genjreng satu terus nada dasar. G terus misalnya ya. D terus. Kira-kira bakal bosen nggak? Bosen ya? Bakal jenuh nggak sih dengerin walaupun sebetulnya itu indah ya, instrumen ya. Your voice is your instrument. Tapi nggak jadi indah kalau misalnya kamu nggak memainkan nada itu. Nggak akan jadi indah. So, gunakan intonasi untuk menekankan poin penting. Ya. Oke, hindari suara yang monoton. Suara monoton seperti apa sih? Selamat pagi semuanya. Salam kenal. Saya Erin Pangke dan hari ini saya akan menjelaskan tentang ilmu public speaking. Kurang ya? Coba pakai intonasi. Selamat pagi semua. Saya Erin Pangke dan hari ini saya akan menjelaskan tentang ilmu public speaking. Intonasi itu bikin hidup. Tapi intonasi yang flat itu nggak usah ngomong panjang banget. 1 menit aja, rasanya kita kalau dengar orang ngomong flat, itu kita kayak udah capek gitu dengarnya. Ya nanti coba divalidasi oleh Kak Bil ya. Selama ini kalau punya kandidat yang misalnya nih intonasinya flat, itu HRD gimana ya perasaannya ya? Saya juga pengen tahu nih ya, POV HRD ya. Itu seperti apa kira-kira? Nah, kita contohin ya, intonasi. Ini yang caps lock artinya harus pakai intonasi, dikerasin. Gitu ya. Kita contohin, saya mau minta Kak Pauline. Nah, boleh bacakan skripnya? Kenapa aku terus-terusan ya dari tadi ya? Karena Kak Pauline senyum-senyum. Kak Pauline senyumnya manis gitu ya. Padahal aku buka kamera ya. Ah, harusnya tak tutup ya. Oh, jangan dong. Ya, kalian ya. Oke, Hmm. boleh dicoba Kak Pauline? Kalau kamu ingin sukses, kamu harus berani melangkah. Oke, kalaunya udah benar. Tapi beraninya justru nggak Oh. ditekan. Tadi tekannya malah di harus. Mm-mm. Nah, harus berani melangkah. Oh. Sekali lagi. Kalau kamu ingin sukses, kamu harus berani melangkah. Oke. Hmm. Applause dong buat Kak Pauline. Oke. Sekarang kita coba Kak Hani, Muhammad Hani. Ya. Halo Kak Hani. Halo Kak, Oke, kita coba ya. Masih dengan teks yang sama ya. Di bagian kalau dan berani ditekannya. oke. Kalau mau sukses, kamu harus berani melangkah. Oke, ini Kak Hani ini soft spoken ya. Sering lembut gitu ya. Sekali lagi Kak Hani di bagian kalaunya harus lebih ditekan. Kalau kamu ingin sukses, kamu harus berani melangkah. Gitu ya. Yuk, one more time. Oke, kalau kamu ingin sukses, kamu harus berani melangkah. Oke, nah itu ya. Intonasi itu membuat lebih hidup. Ada penekanan.
Kalau emang pengen sukses, harus berani, gitu ya. Ada penekanannya. Oke, thank you Kak Hani. Nah, vokal yang selanjutnya adalah jeda, pause. Ya, ngomongin soal pause, saya selalu ditanya nih, gimana sih caranya supaya lebih karismatik ya? Kita ngomong itu terkontrol, ada kontrolnya, ada otoritasnya, ada powernya. Itu pakai jeda, teman-teman. Gunakan power pause. Nah, jeda yang baik itu ya jeda yang memang direncanakan. Jadi jangan sampai kita jeda juga terlalu lama. Tapi kita rencanain, misalnya ketika mau ngomongin hal yang penting ini, aku mau jeda sedikit. Contoh ya, ketika kita di presenter ya, di Antv, di broadcaster, kita selalu di akhir itu disarankan untuk mengambil jeda sebelum closing. Contoh, misalnya ketika ngomong, demikian Pariwara Siang hari ini, saya Eren Pangkei dan terima kasih. Ya, jadi ada jedanya, di akhir itu diberikan jeda khusus, memang sengaja. Ya, memang sengaja ada jedanya. Oke, ini pada kemana nih ya? Pada off cam ya. Saya sendirian nih ya. Saya nggak melihat ya. Apakah semua lagi mendengarkan saya? Gini. Oke. Halo, halo. Apakah ada suaranya? Oh, ada ya, ada jempol. Saya kira semua lagi pas sambil tiduran ya, ini dingin banget nih coach gitu ya. Oke, nanti saya berhenti dulu nih. Saya liatin dulu satu-satu, saya panggil gitu. Oke, nah jadi jeda itu harus direncanakan. Jangan terus-menerus ngomong. Gitu ya. Nggak ada jeda. Capek loh. Capek. Misalnya kita disuruh memperkenalkan diri. Silakan perkenalkan dirinya. Saya Eren Pangkei. Saat ini saya tinggal di Jakarta Barat. Saya setiap hari bekerja, mengajar. Aduh, capek banget ya dengarnya ngomong terus. Coba pakai jeda. Saya Eren Pangkei. Saat ini saya berada di Jakarta Barat. Nah, ada jeda-jedanya itu bikin apa ya, lebih flow-nya itu lebih enak. Ya. So, orang yang ngomong tanpa jeda cenderung apa sih? Terlalu nervous, terlalu terburu-buru. Kenapa kita gampang belibet lidahnya, gampang keseleo lidahnya? Tahu nggak kenapa? Karena nggak pakai jeda. Ngomong jalan terus, ya, tanpa jeda. Jeda itu membuat kita berpikir sejenak, habis ini saya mau ngomong apa ya? Habis ini saya mau ngomongin apa ya? Gitu. Kita udah mikir duluan, oke, saya mau ke arah sini nih, mau ngejelasin ini nih, gitu. Ya, so nggak ada salahnya menggunakan jeda. Obama aja dalam speech-nya selalu menggunakan jeda ya. Dia suka pakai jeda, makanya dia kelihatan karismatik. Oke, kita mau coba ya bacain contohnya nih. Saya mau panggil Kak siapa ya? Kak Faustina Dea. Ya. Halo Kak Dea. Apakah ada Halo Kak Dea? Kak, Oke. halo Coach. Maaf ya, sebentar saya baru sampai Oh, rumah sebentar lagi ya. yap. Oke. Nanti baru pulang kerja ya, teman-teman ya. Mungkin Oke, yang lain maaf juga ya. gitu ya. Lagi pada di jalan. Oke, berarti pindah ke Kak Dinka. Kak Dinka. Ya, Kak Dinka. Boleh dibacain contohnya? Kak Dinka, apakah Kak Dinka masih di situ? Nah, ini nih. Oke, mungkin lagi di mana nih ya? Oke, next kita ke Kak Dimas deh. Kak Dimas. Oke, Kak Dimas Ardianta. Halo Kak Dimas. Malam, Kak. Oh iya, malam. Lagi di jalan juga nih? Iya, lagi siap-siap laptopnya, Kak. Habis Oke. nyalakan ya. Lagi Baru siap-siap nyampe. ya, lagi dibuka ya. Oke, boleh dibantu Kak, ini yang bagian jeda. Iya, Contohkan ya jeda yang benar seperti apa. Ini ada tulisan pause nanti Kak. coba ya, Kak ya. Ya. Ini bukan sekedar presentasi. Ini kesempatan untuk mempengaruhi orang lain. Wow, keren banget ya. Tone suaranya aja udah ada nih ya. Oke, thank you. Thank you Kak Dimas, bagus ya jedanya. Nah, yang ketiga adalah kecepatan. Ya, speed. Idealnya kecepatan itu adalah 120 sampai 150 kata per menit saat presentasi atau saat sedang menjelaskan ya diri kita ke interviewer.
Nah, kita cek nanti ya, apakah kita kalau ngomong ini terlalu lambat atau kita kalau ngomong ini terlalu cepat justru. Oke? Nah, kapan kita memainkan peran cepat dan lambat ini? Kapan sih kita harus cepat ngomongnya? Kapan kita harus ya udah pelan-pelan ya, slow down. Kalau ngomongin hal yang penting, teman-teman harus biasakan untuk perlambat. Jangan kebalik. Ngomongin yang penting kepengen buru-buru selesai ya kan? Kadang kita gitu ya. Aduh, pengen cepet-cepet skip deh gitu. Salah, justru kalau ngomongin hal yang penting, terutama kata-kata yang susah dibaca loh ya. Contoh apa ya? Produktivitas. Jangan buru-buru produktivitas nanti belepotan lidahnya, nanti salah ngomong. Ngomong pelan-pelan. Produktivitas. Nah, gitu. Pelan-pelan. Ketika saya menyebutkan nama saya as a coach gitu ya, ketika lagi MC, lagi perkenalan, saya selalu tarik temponya ke belakang sedikit supaya apa? Orang lebih mengingat nama saya. Misal, halo semua, selamat malam. Senang sekali saya boleh hadir malam hari ini melihat teman-teman orang-orang hebat semuanya. Perkenalkan, saya Eiren Pangkei. Malam hari ini, nah saya rencanakan memang. Ketika menyebutkan nama, akhirnya apa? Orang lebih ingat, oh Eiren, gitu. Oke, so highlight momen penting, highlight hal-hal yang penting yang kepengen kamu sampaikan. Contoh apa? Achievement, data. Ya. Saya berhasil menaikkan, misalnya kalau orang digital marketing atau orang content creator gitu ya, saya berhasil menaikkan engagement-nya 50%. Nah, itu ngomongnya harus perlambat, jangan buru-buru. Karena itu penting. Itu penting untuk didengar HRD, gitu ya. Selalu ingat, pelan-pelan kalau misalnya ngomong yang penting, cepet-cepet kalau ngomongin hal yang nggak terlalu penting, atau kita mau naikkan suasana aja. Jangan lambat terus, jangan cepat terus. Oke, kita mau cek apakah kecepatan suara kita sudah benar. Kita mau lihat ya. Oke, ini kita tes your speaking speed. Ada yang mau? Yang mau boleh raise hand dulu. Ya, kalau ada yang mau boleh raise hand. Kalau nggak ada yang mau, baru saya pilih gitu ya. Oke, coba saya lihat ya. Kak Dinka raise hand-nya. Boleh Kak Dinka, silakan. Saya kasih waktu Kak, sorry sebentar ya. Saya kasih waktunya di sini kali ya, biar Kak Dinka bisa lihat. Sebentar. 1 menit ya. Oke. Sudah siap? Oke. Kita mulai 3. BTW Kak Dinka ini on cam nggak? Soalnya saya nggak on cam kan ya? Oke, oke. Ya, di saya kok nggak ada ya? Oh, oke, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting suaranya ada. Iya, itu paling penting. Oke, siap ya? Kita mulai ya. 3, 2, 1, start. Oke, masih ada waktu 8 detik ya. Berarti Kak Dinka ini termasuk cepet ya. Thank you Kak Dinka. Oke, tapi 8 menit itu masih oke banget lah ya. 4 sampai 5 detik lebih atau kurang itu masih masih sangat ideal. Oke. Nah, Kak Dinka, tadi mungkin satu pesan dari improvement buat Kak Dinka adalah artikulasi ya. Artikulasi. Jadi menyebutkan setiap kata itu harus lebih articulate. Jadi harus jelas.
gitu. Nah, apa yang perlu jelas ya, hal-hal yang apa yang perlu kita jelaskan dengan detail, terutama suara kita, A, I, U, E, O-nya gitu ya. Itu adalah kata-kata yang kita bold ini, karena kita rasa kata-kata yang di bold ini kata-kata yang penting. Again, selalu yang penting itu memang harus lebih jelas, harus diperlambat, harus ada intonasinya, penekanannya. Karena apa? Memang itu key message-nya, teman-teman. Jangan sampai interviewer atau orang yang dengerin kita lost nih. Pesan utamanya dari kita apa? Ya. Oke, kita coba satu lagi. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Kita bebas ya. Kalau ada yang mau coba nih, kita nggak masalah gitu ya. Ada misalnya waktunya lebih atau kurang, ini kita latihan. Ada? Ada? Challenge? Masih malu-malu? Oke, saya pilih deh Kak Dea. Oke, yuk Kak Dea. Hai, Ya, halo. hai Coach. Maaf ya, Halo ini Kak tadi Dea. baru sampai ini. It's okay, it's okay. Ini goals-nya kita harus menyampaikan. Oke, jadi kita lagi ngecek nih, ngetes kecepatan berbicaranya Kak Dea ini dalam 1 menit. Harusnya ini bisa dibacakan dalam 1 menit. Kemudian yang bagian caps lock-nya ini Kak Dea harus tekankan. Ya, Oke, ditekan. Kemudian ada beberapa kayak kata-kata grogi, itu berarti agak panjang dikit, ya pelan, gitu. Oke, boleh diikuti dari oke, caps lock-nya. oke. Oke, siap. Saya Siap. kasih timernya di sini, kelihatan? Kelihatan? Oke, kita start ya. Oke, let's start. Public speaking itu bukan cuma soal ngomong, tapi soal gimana lo menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik. Banyak orang takut ngomong di depan umum karena grogi atau takut salah. Padahal, kalau tahu caranya, siapapun bisa tampil percaya diri. Salah satu kuncinya, kecepatan bicara. Kalau lo ngomong kecepatan roket, audiens bakal susah ngikutin. Tapi, kalau terlalu pelan, mereka malah bosan. Kecepatan ideal buat presentasi itu sekitar 120 sampai 150 kata per menit. Ini pas banget, cukup jelas, tapi nggak bikin audiens kewalahan. Dan yang nggak kalah penting, intonasi. Kalau nada suara lo datar doang, nggak ada yang bakal betah dengerin. Udah ya? Coba sampai Jadi, sini ya, Bu. yuk latihan. Oh, cuma sampai situ kelihatannya ya? Iya, ini Oh, ternyata. oke, it's okay. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Dea, keren banget ya intonasinya ya, bagus ya. Kita dengarnya tuh enak ya, Makasih. intonasinya dapat banget. Nah, ini mungkin kepotong ya di bagian bawah ini ada bagian. Iya. Jadi, yuk latihan, mainkan kecepatan dan intonasi biar lo bisa menyampaikan pesan dengan powerful dan bikin audiens kepo dengerin lo sampai habis. Oke, thank you ya Kak Dea ya. Keren. Oke. Nah, untuk durasinya tadi lebih sedikit ya, sekitar 10 detik kali ya kalau misalnya dibacain yang akhirnya ya. Oke, kita mau challenge lagi. Oke, ini kenapa kita perlu belajar ini teman-teman? Kenapa? Karena vocal variety itu kalau dalam ilmu public speaking itu 38% keberhasilannya. Nah, verbal itu justru cuma 7% dan visual itu 55%. So, ini penting banget buat kita belajar supaya apa? Ketika kita berbicara, ketika kita ngomong, orang itu mendengarkan. Pernah nggak sih kita ngomong tapi nggak ada yang dengerin? Ya kan? Di tongkrongan nggak ada yang dengerin. Dalam keluarga ngomong nggak ada yang dengerin. Kadang kan kita ngerasa apa gua nggak berarti, berharga ya suaranya kenapa? Mungkin suaraku nggak berharga atau seperti apa. Tapi kita harus cek, jangan-jangan cara kita yang salah. Gitu. Nah, salah satunya adalah latihan intonasi. Oke, jangan malu-malu. Ini waktunya kita challenge ya, ekspresi suara kita latih. Oke, ini yang kedua nih challenge-nya nih. Saya mau tantang, apakah ada yang mau membacakan ini, tapi pilih nanti mau ekspresi yang mana. Ada model yang tanpa ekspresi, yang datar. Ada yang penuh semangat kayak motivator. Ada yang dramatis kayak di sinetron. Ya. Kira-kira mau pilih yang mana? Nanti bebas. Oke, saya mau tanya dulu, ada yang mau? Ada yang mau coba? Kalau nggak ada, saya pilih. Ya, oke. Saya mau Kak
Siapa ya? Oke, Kak Paulin deh ya, Kak Paulin. Ya, habis ini Kak Dimas ya. Habis ini Kak Dimas ya. Kak Paulin mau pilih nomor berapa? Terus pilih ekspresinya yang mana kira-kira? Hmm, nomor 2, Oke, nomor 2. over dramatis gimana ya? Edit sinetron kayak drama banget Hmm. ngomong. Ide saya ya gitu ya, orang Id- drama ya. Heeh. Ide saya banyak untuk didengar. Wah, keren banget. Iya kayak begitu, kayak begitu. Bagus, bagus ya. Satu lagi dong, Kak Paulin, bagus nih ya ekspresinya. Satu lagi boleh pilih nggak, Kak Paulin nih mau apa? Satu, Nomor 1 boleh, nomor 1. mungkin penuh semangat kali ya. Oke, siap nih. Ini sekalian afirmasi ya. Mm-mm. Oke. Saya percaya diri saat berbicara di depan HRD. Oke, sekali lagi tapi lebih Oh, pelan. Pasti akan lebih dapat tuh. oh, Oke. Saya oh, percaya mm. diri. Nah, gitu ya orang motivator Oh, seperti itu. oh, kayak itu ya. Saya percaya diri saat berbicara di depan HRD. Oke, amin. Thank you, Kak Paulin. Sip, ya harus percaya diri ya di depan HRD. Oke, Kak Dimas. Kak Dimas kira-kira mau coba yang nomor berapa Coba nih? nomor 3 ya Kak ya. Oke, nomor 3 Nomor dengan 3 ekspresi yang semangat. kayak motivator ya. Iya. Coba Oke, ya Kak. boleh, boleh. Public speaking adalah skill yang bisa dilatih. Wow, keren banget. Gimana nih? Udah seperti motivator belum? Kalau udah, boleh kasih jempol. Belum kali. Komen ya. Udah gitu ya. Kalau menurut aku sih udah sih, Kak Dimas. Boleh coba loh ya. Oke, udah tuh ya. Banyak kasih jempol. Oke, thank you teman-teman. Nah, biasain untuk baca skrip banyak-banyak gitu. Saya dulu ketika saya latihan buat jadi voice over talent, untuk jadi MC, PR saya adalah sering-sering membaca teks dan saya harus ekspresikan itu. Nggak boleh malu-malu, ya. Kenapa orang yang ekspresif itu jauh lebih punya intonasi yang bagus? Ya karena mereka punya ekspresi yang kaya, gitu. Jadi intonasi mereka ikut kaya. Kan sama kalau kita ngobrol sama pacar kita kan kita jadi soft spoken gitu ya, jadi lembut ya enggak? Ya, ngomong sama anak kecil kita jadi kayak anak kecil. Nah, itu mengikuti. Itu mengikuti banget. Jadi teman-teman jangan malu being expressive. Justru jadi orang yang ekspresif, mudah tertawa, itu baik banget ya. Nah, dulu pernah ada yang bilang gini, Miss, tapi saya itu nggak suka terlalu banyak senyum. Ya, ada nih ya murid saya nih. Saya nggak suka nih, Coach. Kalau misalnya saya terlalu ekspresif orangnya, saya kepengen kelihatan cool. Ya. Saya pengen kelihatan cool, cool person. Gitu. Saya bilang, justru itu, aura yang mau kita berikan, first impression atau secara penampilan, apa yang kita berikan kepada orang-orang, itu yang akan berkesan di hati orang. Tapi apakah dengan cool itu pesan kamu tersampaikan? Apakah dengan cool itu kamu jadi orang yang approachable, yang mudah didekati, yang mudah dijangkau? Atau apa yang kamu tunjukkan jadinya? Apakah jadi orang yang, oke, dia just cool person, tapi ya udah, kita nggak tertarik untuk ngobrol. Nah, itu ya. So, cek ya, apakah kita selama ini aura-auranya itu justru bikin orang takut atau bikin orang jadi segan sama kita. Oke. Next. Oh, nah tadi ada V, ya. Masih ingat tadi V yang pertama apa? Vokal. Oke, vokal mastering. O adalah opening power. Opening adalah cara kita ya memberikan kesan di awal kepada interviewer. Ya enggak sih? Ya, opening itu bicara soal first impression. Dan first impression itu matters banget. Dulu saya pernah nggak percaya sama first impression. Saya bilang gini, first impression kan bisa berubah, first impression kan bisa salah dan lain sebagainya. Saya bilang, oke. And then saya mulai mengerti sekarang ketika saya udah jadi coach, jadi trainer, saya bilang, iya sih bisa berubah. Tapi itu pun kalau ada kesempatan untuk mengubahnya gitu.
ya kan? Atau ada momen lagi untuk bertemu dengannya. Tapi kalau cuma sekali ketemu saat itu, gimana dong? Nggak bisa kan? Jadi first impression itu adalah memberikan yang terbaik dimanapun kita berada, sama siapapun, bahkan di momen pertama kita ketemu. Itu bicara juga soal opening di dalam interviewer. Nah, opening yang baik seperti apa? Jangan buka dengan perkenalkan saya, ini jujur terlalu standar ya. Nanti coba kita tanya Kak Bill ya, yang bagus itu seperti apa sih? Yang bikin HRD itu kena ya. Itu terlalu standar teman-teman. Terlalu biasa, terlalu casual. Sebaiknya apa? Gunakan personal hook. Ada yang tahu apa itu hook? Hook, ada yang tahu nggak hook itu apa? Pancingan. Pancingan. Pancingan, betul Kak Dimas, Kak Faustina Dea, betul banget. Hook itu pancingan. Hook itu 7 detik pertama, 30 detik pertama. Kita itu udah kasih teaser-teaser kita tuh orangnya seperti apa. Kita kalau nonton TikTok, ya kan? Kan banyak tuh konten yang bikin kita stay scroll itu karena apa? Kata-katanya di awal. Ya kan? 5 manfaat ketombe yang kamu belum tahu. Ya, saya langsung berhenti gitu ya. Apa tuh manfaatnya misalnya? Ya, gitu. Hanya gara-gara apa? Hook yang disampaikan. Jadi hook itu perannya penting banget. Opening itu perannya penting banget. Ya. Nah, hook atau statement yang kuat itu harus direncanakan. Nggak bisa gini teman-teman, nggak bisa kita berimprovisasi. Ya, saya sekalipun saya udah sering ngomong, saya udah sering jadi MC ya, tapi saya selalu memikirkan opening saya akan seperti apa, kata-kata apa yang saya akan buka di awal. Pressure itu harus di breakdown. Saya selalu bilang gini nih sama murid-murid saya di webinar sebelumnya, pressure itu harus dibagi-bagi. Jangan habis ini mikir gimana kalau nanti interviewer nanya seperti ini, gimana kalau seperti ini. Enggak, start dulu dengan apa? Oke, saya mau kasih opening yang memukau. Saya mau memulai dengan baik. Saya mau meninggalkan jejak yang baik. Ya. So, kalau kita bicara soal opening ya atau hook, sebaiknya jangan basi ya, jangan perkenalkan saya, enggak salah sih, tapi semua orang juga begitu. Kita nggak akan diingat. Coba deh teman-teman diubah misalnya dengan statement di awal. Misalnya nih kalau saya dulu pernah pakai ini sih ya. Saya pernah gagal total di project penting. Nah, saya mulai dengan itu. Saya juga kasih statement waktu saya jadi sales, saya berhasil memimpin 28 orang di tim saya, sekalipun saat itu umur saya 24 tahun. Wah, langsung menarik gak sih? Kayak, oke, gitu. Jadi hook itu, opening di awal itu, perannya itu krusial banget ketika di interview. So, teman-teman boleh pilih, mau cerita storytelling, mau statement, mau pernyataan, tapi nggak mungkin pertanyaannya. Kan nggak mungkin kita nanya interviewernya ya, kan kita yang ditanya ya. Ya, jadi silakan direncanakan. Oke, hook, H-O-O-K ya, hook. Itu perannya akan sangat krusial dan sangat-sangat bermanfaat. Saya selalu pakai hook kalau misalnya mau MC, mau presentasi, apapun itu selalu pakai hook. Saya nggak pernah langsung mulai dengan, halo, kita akan belajar hari ini, enggak. Gitu. Itu udah biasa dan bikin orang tuh kayak, ya udah, berlalu begitu aja, nggak ada yang diingat. Oke, kita cepet ya. I, selanjutnya. I adalah impactful structure. Ngomong itu jangan muter. Ketika di interview ditanya-tanya oleh HRD ya. Siapa di sini yang masih suka ngomong muter-muter deh? Oke, ada. Ya, kadang jadi bingung mau ngomong apa ya. Aduh, pertanyaannya lagi nggak ngerti misalnya. Kita ngomongnya ngalur, ngidul, muter-muter, nggak rapi dan nggak kena di interviewer atau di HRD. Nah, structure ini menentukan apakah kita itu orang yang siap atau enggak. Apakah kita ini orang yang mengerti pertanyaannya atau tidak. Ya. Dan impactful structure ini juga membuat kita jadi nggak muter-muter ngomongnya, ya, dan nggak membuat bias sebuah pesan. Impactful structure itu ada banyak jenis, tapi saya paling suka yang ini teman-teman. Ini dia.
prep. Oke, banyak sih ya model-model cara menjawab, mungkin ada STAR, ada CARE, tapi ini yang paling impactful buat saya ya. Nanti teman-teman boleh coba-coba ya, mana nih yang paling cocok. Kalau saya paling senang itu metode PrEP. Apa itu PrEP? P yang pertama adalah point, reason, example atau contoh, kemudian ditutup lagi dengan point. Kalau misalnya saya ditanya, yang pertama saya pikirkan adalah apa poin utama yang mau saya sampaikan. Kemudian saya berpikir lagi setelah itu, alasannya apa yang mendukung poin tersebut. Setelah itu biar apa? Biar lebih clear lagi, biar lebih ada gambaran lagi buat si interviewernya atau orang yang bertanya. Saya kasih contoh deh. Kemudian di P yang terakhir, saya closing lagi dengan statement yang kuat. Bisa sama nggak dengan poin yang pertama? Bisa, penekanan ulang. Biar itu berkesan lagi, diingat lagi sama si interviewer atau yang nanyain kita gitu. Contoh, ketika saya ditanya misalnya, apa ya, contoh menurut kamu, kebetulan saya pernah tanya ini, menurut kamu kebijakan bekerja di dalam rumah atau di rumah, WFH, itu seperti apa, Ren? Oke, saya langsung ingat. Oke, poin dulu. Menurut kamu kebijakan itu seperti apa? Atau menurut kamu kebijakan itu bagus atau enggak gitu ya? Berarti poinnya harus terjawab dulu enggak? Menurut saya kebijakan ini adalah kebijakan yang sangat baik, gitu. Atau kebijakan yang sangat saya butuhkan. Jadi poin dulu teman-teman. Jangan berpikir kemana-mana dulu gitu ya. Jawab dulu poinnya. Habis itu baru apa? Alasan. Karena dengan bekerja di rumah, saya jadi lebih bisa efisiensi waktu. Kemudian saya lebih berhemat juga dari biaya transportasi. Dan saya lebih hemat energi. Nah, misalnya gitu ya, reason. Contohnya ketika makan siang, di jam makan siang, saya juga bisa beristirahat, saya bisa bermain dengan anak-anak saya bisa menghemat energi saya dengan beristirahat sejenak, kemudian nanti saya bisa lebih produktif. Ya. Kita tekankan lagi di akhir poinnya. Jadi menurut saya kebijakan ini patut untuk dilaksanakan. Jadi menurut saya kebijakan bekerja di dalam rumah ini sangat baik untuk karyawan. Gitu. That's it. So prep itu selalu ingat-ingat point, reason, example, point itu menurut saya ini paling simple, paling masuk di akal saya ya. Kalau misalnya ditanyain, ini nggak selalu ngomongin tentang interview ya, tapi kalau sehari-hari pun orang nanya kita, lu suka makan misalnya ya, saya tanya deh, contoh, langsung aja ya kita main prep challenge. Hal simple, aku tanya Kak Dimas misalnya, Kak Dimas, menurut Kak Dimas, ilmu public speaking itu penting nggak sih? Contoh ya. Yuk, mau dicoba jawab pakai metode prep. Ya, menurut saya public speaking adalah ilmu yang sangat penting karena dengan public speaking ide-ide di dalam pikiran kita akan bisa tersampaikan dengan jelas kepada audiens. Kita berikan contoh yaitu ketika Barack Obama kampanye pemilihan presiden saat itu, perkataan beliau sangat baik ketika menyampaikan pendapat sehingga masyarakat di Amerika memilih beliau. Itulah pentingnya public speaking. Ini That's good. contohnya. Oke, tepuk tangan dong buat Kak Dimas. Keren banget ya. Langsung impromptu speaking ya, berbicara tanpa persiapan. Tapi karena ada frameworknya, jadi lebih mudah gitu. Ya, coba saya kasih satu pertanyaan lagi teman-teman. Pertanyaannya gampang aja. Ya, saya mau tanya Kak, atau siapa yang mau jawab nanti ya. Saya mau tanya gini. Pernikahan Luna Maya dan Maxim, ya, apakah seviral itu? Ya, atau misal apa ya? Kan setuju nggak sih kalau pernikahan mereka ini termasuk pernikahan yang sangat viral ya di tahun ini? Nah, ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau jawab? Ini kan lagi hot banget ya, lagi tren banget nih. Oke, coba
Kak Kak Maria deh, Kak Maria Angel. Kak Maria Angel, apakah di sini? Oke, sepertinya belum bisa mengaktifkan audionya. Oke, kita next ke Kak Kak Dea. Kak Faustina Dea nih. Apakah Kak Dea tahu nih tren-tren yang lagi ada sekarang? Pasti tahu nih Kak Dea. Ini kayaknya tahu nih isu-isunya ya, berita-beritanya. Oke, Kak Dea. Menurut Kak Dea, apakah pernikahan Luna Maya dan Maxim ini menjadi pernikahan yang sangat viral ya sampai masuk trending topik di tahun ini? Ya, menurut saya pernikahan Luna Maya dan Maxim ini sangat viral di tahun ini. Karena mengingat kita itu sudah lama melihat Luna Maya sendiri, single gitu. Dan pada akhirnya dia menemukan pasangannya. Ini adalah bentuk contoh untuk orang-orang yang mungkin menunggu pasangannya untuk lebih optimis lagi. Bahwa semua itu pasti akan bertemu dengan pasangannya di waktu yang tepat. Begitu. Wow, keren banget. Kasih aplaus dong buat Kak Faustina Dea. Oke, keren ya. Nah, tadi lebih bagus lagi kalau Kak Dia tutup di bagian akhir. Jadi menurut saya pernikahan mereka adalah pernikahan yang sangat berarti atau berkesan. Nah, itu tertutup lagi tuh, poinnya lebih keangkat lagi. Ya, oke, keren. Jadi kalau misalnya sekarang HRD nanya, jangan takut ya. Oke, ingat prep point. Saya dulu sering tanya ini ya, kalau sales itu kan pasti tanyanya, apa achievement terbesar kamu sebagai seorang sales? Pasti banyak kan yang di kepala kita, oh muncul apa ya gitu. Tapi saya harus cepat-cepat menemukan satu poin. Achievement terbesar saya pernah dealing 500 miliar misalnya, 500 M. Oke, jadi itu dulu yang dicari itu, jangan alasannya apa segala macam. Ingat dulu poinnya apa dulu nih. Langsung buru-buru otak kita tuh berusaha ya. Dia mencari semua bank data di kepala kita dan dia memunculkan satu yang merupakan poin utama. Nanti setelah poin utama ada, pelan-pelan kita akan gampang nge-breakdown-nya. Alasannya kenapa saya bisa achieve itu, karena saya melakukan pendekatan FOMO strategi, misalnya. Karena saya melakukan pendekatan personal kepada shift marketingnya, misalnya gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita ceritakan, kita expand ketika poin utama sudah ketemu. Yang bikin orang muter-muter buat ngejelasin, karena tidak menjawab poin utama dulu. Oke? Jadi dia nggak mampu ngejelasin poin utama dulu di garis awal, di tahap awal. Sehingga ngomongnya jadi muter-muter mau kemana nih, mau kemana nih. Habis ini ngomongin apa lagi ya? Akhirnya apa? Nggak tahu dia ngomong apa, nggak jelas. Gitu. Oke? So, pakai struktur ini pasti akan sangat membantu. Oke, next. Confidence presence. C, ini kita satu lagi ya. C adalah confidence presence. Percaya diri. Confidence presence itu menyangkut 3 hal. Pertama adalah gestur tangan, yang kedua adalah eye contact, yang ketiga adalah postur tubuh. Gestur tangan. Teman-teman, gestur tangan itu ada beberapa jenis, tapi 3 hal ini saya paling suka, dan ini basic dalam public speaking. Yang pertama adalah open palm. Jadi kalau kita ngomong atau berbicara, biasakan untuk apa? Buka tangan. Saya selama ini bekerja, jangan tangannya diem di bawah gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita lagi presentasi, tangan di depan, tangan di belakang, wah itu big no banget untuk public speaking. Oke? Open palm. Tunjukkan telapak tangan. Menunjukkan ini artinya kita orang yang transparan, kita terbuka, kita jujur, kita pede. So kalau nyapa halo, halo semuanya, biasain. Mulai pakai gestur tangan. Jangan ditutup ya, jangan. Selanjutnya apa? Wide gesture. Tangan tuh terbuka tinggi-tinggi. Ya. Halo semuanya, ya, angkat tangan tinggi-tinggi. The offering hands. Seolah-olah kita kayak ngasih sesuatu ya, offering something. Pernah nggak kamu? Nah gitu ya, offering hands. Oke,
Coba deh yang offering hands. Ini keren loh. Saya sendiri suka pakai ini ya. Ketika lagi meeting. Karena apa? Karena posisi duduk pun kita pakai ini masih sangat fleksibel. Gitu. Oke, pakai gestur tangan. Selanjutnya adalah, oke, ini contoh orang yang pakai gestur tangan dengan orang yang tidak pakai gestur tangan. Nah, beda banget kan? Beda banget. Jadi jangan sepelein ini, karena ini adalah visual. Visual itu 55% ya keberhasilannya. Tuh. Oke. Apapun pekerjaan kita jadi sales, kita jadi leader, kita jadi teller misalnya di bank, apapun itu, gunakan gestur tangan. Ya, jangan abaikan. Peran tangan ini penting banget buat apa? Nge-emphasize apa yang kita sampaikan, menunjang apa yang kita sampaikan. Oke. Next adalah eye contact. Eye contact ini berhubungan dengan trust. Orang percaya sama kita karena mata. Makanya ada kata-kata dari mata turun ke hati, ya itu beneran. Ya, mata menunjukkan bahwa kita menghargai mereka. Mata menunjukkan bahwa kita tahu mereka ada di sini. Ya, saya melihat kamu. That's why tadi di awal kan teman-teman saya mengajak untuk ayo kita on cam, saya lihat satu-satu, saya sapa satu-satu. Saya coba berikan eye contact sekalipun online. Nah, kalau eye contact teman-teman, ini terutama kalau interview ya. Harus eye level. Jangan begini ya, maaf ya begini nih ya. Ya, oke, interview tapi begini. Ayo, siapa yang masih sering begini? Atau terlalu di bawah, nih, kepotong alisnya ya. Harusnya apa? Eye level, sejajar mata. Oke, halo, selamat pagi Pak. Ini akan lebih enak. Yang saya sering temui, biasanya begini. Gini ya, dari bawah nih. Begini nih. Nah, oke, so ini harus dicek ya. Oke, cek. Alasin laptopnya kalau bisa gitu ya. Eye level. Nah, eye contact yang betul adalah eye contact yang membuat orang itu merasa dilihat. Bukan hanya sekedar kayak kita ngelihat ujung kepala atau kita ngelihat jidatnya gitu. Enggak gitu. Mata dengan mata. Oke, look, lock, rotate. Look, lock, rotate. Pindah. Itu 3 detik aja, nggak usah lama-lama. Kalau misalnya dalam forum ya. Selamat malam semuanya, senang sekali saya Erin Pangkei bisa bertemu dengan teman-teman semua. Malam hari ini saya akan menceritakan sesuatu yang sangat penting dalam ilmu public speaking, yaitu storytelling. Misalnya gitu. Jadi itu scanningnya namanya ya. Jangan cuma melihat satu sisi aja. Kita ngelihat sisi kanan aja karena kita punya temen di sana. Atau kita lihat punya sisi tengah aja karena kita ngerasa, oke, kayaknya gue nyaman lihat tengah-tengah doang. Enggak, gitu. Audiens itu butuh dilihat, butuh diperhatikan. Manusia itu senang diperhatikan ya. Oke, jadi lihat mata ya, jangan lihat. Kadang-kadang kan ada yang ngajarin lihat aja jidatnya, ya. Lihat apalagi batang hidungnya, ya. Lihat ubun-ubunnya, nggak bisa ya. Jadi lihat mata, gitu. Tapi pertanyaannya ya, gimana nih Miss, gimana Coach kalau saya itu ke distract? Saya ke distract kalau lihat mata justru. Oke, berarti fokusnya mesti dilatih. Fokusnya yang perlu ditingkatkan. Ya. Tingkatkan fokus itu dengan cara apa? Coba deh teman-teman kalau lagi ngobrol sama teman mulai dari sekarang, bisa nggak tahan 5 menit ngelihat dia doang? Atau teman-teman bakal lihat HP, lihat kiri kanan, lihat waiters yang lewat, lihat bunga-bunga, lihat kucing yang lewat ya. Kalau kita masih suka ke distract kayak gitu, hal kecil kita lihat, jangan heran kita tuh fokusnya masih kurang. Oke? Nah, terakhir di bagian C, confident, presence, kehadiran yang percaya diri adalah postur tubuh. Postur yang benar itu adalah postur yang tegak tapi rileks. Nih, ini gambar postur nih. Oke, kalau misalnya interviewnya pasti duduk ya biasanya ya. Duduk yang benar teman-teman. Ini jangan bungkuk begini. Postur itu penting banget ya. Jangan kita ngelihat interviewer kita begini. Postur yang benar.
benerin posturnya. Coba deh sekarang cek postur yuk. Ini ke belakang, oke? Ini agak harus lebih tegap, kemudian dagu sedikit ke atas. Nah, nice. Yes, gitu. Yap, posturnya bener. Bagus ya posturnya. Itu akan enak dilihat. Ini sepele, tapi mengganggu loh kalau misalnya kita posturnya nggak bener. Oke? Jadi mulai cek ya postur kalau duduk di kantor, lagi meeting, lagi presentasi, jangan. Ya, ya kan? Postur apa nih ya, teman-teman? Ya, sambil gini-gini ya. Itu posturnya nggak bagus. Dalam ilmu public speaking, posture define our confidence. Orang yang punya percaya diri yang bagus, posturnya pasti bagus. Jangan bungkuk. Oke. Oke, tambahan dalam penampilan adalah grooming. Selalu remind ini ya teman-teman, bahwa grooming itu bicara soal manner ya. Manner, penampilan. Kita sadar kita harus tampil cantik. Dandan, kita mau interview, masa kita nggak dandan, kita nggak bersih-bersih misalnya gitu ya. Ini teman-teman pasti udah tahu lah grooming yang benar seperti apa. Ya, nggak pakai kaos, nggak pakai sendal, rambutnya jangan sampai udah panjang banget kalau cowok. Hal-hal simpel seperti itu. Ya, itu namanya grooming. Yang terakhir adalah emotional touch. Oke, tadi yang pertama, V yang pertama apa? Vocal mastering. O apa? Opening Opening. power, Oke, good. I, impactful structure, Impactful structure, C-nya apa tadi? confidence presence. present. Oke, dan E yang terakhir, I ya, adalah emotional touch. Kasih rasa, teman-teman. Jangan cuma kasih data, ya bagus sih pakai data, tapi kasih juga cerita yang ngena. Ya. Kasih juga storytelling. Oke? Cerita yang ngena itu yang bikin kamu diingat. Katanya penelitian menemukan bahwa cerita atau storytelling itu 22 kali lebih diingat dibandingkan data atau fakta. Ya enggak? Makanya kalau kita dengerin gosip teman, kita lebih ingat. Ya kan? Kita lebih ingat ceritanya. Kenapa? Karena cerita itu memainkan emosi. Ada emosi di sana. Makanya kita kalau dengerin orang cerita, kita jauh lebih kayak penasaran kita. Ya. Oke, so siapkan cerita kamu ketika mau ketemu HRD. Ya, pasti kan ada cerita. Cerita apa nih yang boleh diceritakan? Cerita sukses, cerita kegagalan kemudian kamu bangkit, cerita kamu dalam tim, itu semua harus dipersiapkan. Teman-teman harus bisa mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan cerita yang akan ditanyakan. Gitu. Jangan cuma ya udah kayak baca CV, as it is aja yang ada di CV. Apa yang bikin kamu menarik kalau seperti itu? Ya, so cerita yang bagus adalah cerita yang punya rasa, cerita yang berkesan. Keep it simple, nggak harus yang bagaimana banget, tapi ada pesannya di sana. Ya. Kayak siapa misalnya nih, Elon Musk ya. Kisah Elon Musk ini menarik menurut saya. Bagaimana dia itu dari anak yang dulu suka banget berimajinasi tentang, dia suka baca buku gitu ya tentang apa bulan, bintang gitu-gitu ya. Dia suka banget. Sampai akhirnya apa? Dia bercita-cita pengen ke sana. Banyak yang ngetawain dia, teman-teman. Jangan heran banyak karena itu kayak impossible banget gitu. Dia bikin PayPal lah ya. Kemudian dia akhirnya dia bikin tuh apa? Roketnya dia pertama kali. Dia bikin SpaceX. Apa namanya? Aku lupa namanya. Kok jadi lupa sih nama roket yang dia bikin? Elon Musk. Iya, SpaceX, benar. Nah, dia juga jatuh di sana, hancur, gagal. Tapi yang menarik, dia bangkit lagi loh. Nah, sekarang kita lihat kan, orang bisa ke bulan, ke bintang, ke apa namanya, ke Mars. Rasanya kayak, hah? Gitu. Nah, cerita itu aku pernah ceritain ke anak kecil. Dan tahu nggak? Gara-gara cerita itu, anak kecil ini pengen jadi astronot ya. Akhirnya apa? Ibunya bilang, aduh anak saya ini pengen jadi astronot, Miss. Gitu. Hah, beneran? Iya, beneran pengen sekolah di bagian itu. Saya sampai ngerasa terharu banget loh. Wah, cerita saya yang saya anggap kayaknya hanya cerita biasa untuk ngasih dia sedikit semangat, tapi dia ngena banget gitu untuk menemukan goalnya dia apa.
Jadi teman-teman cerita jangan sampai kita apa ya menyepelekan ya ceritaku mah nggak menarik. No, cerita kamu pasti menarik. Ya, oke. So itu aja dari saya. Saya mau tutup dengan kata-kata ini ya. You don't get the job you deserve. You get the job you can communicate. Kamu akan dapat pekerjaan yang teman-teman bisa menyampaikan dengan baik, menjelaskan dengan baik. That's all. Thank you. Wah, thank you banget Coach Airen. Luar biasa banget tadi materi dari Coach Airen ya, dari cara penyampaian yang powerful sampai insight yang dibagikan. Benar-benar membuka perspektif baru tentang public speaking dan personal branding. Nah, tadi juga Coach Airen sempat sharing ya tips menarik banget tentang gimana caranya menghadapi HR saat interview. Khususnya ini dari sisi public speaking ya. Mulai dari cara menjawab pertanyaan dengan struktur yang jelas, membangun first impression yang meyakinkan, sampai teknik vokal dan gestur yang bikin kita tampil lebih percaya diri. Nah, thank you banget Coach. Kita juga belajar caranya menjual diri ya, dengan percaya diri lewat teknik public speaking. Nah, sekarang saatnya kita melihat dari sisi lain nih, dari sudut pandang HR yang langsung. Yap, kita akan melanjutkan narasumber kedua malam kita hari ini yaitu Kak Bill Kennedy. Kak Bill adalah career strategist and HRD expert dan pengalamannya gak kalah keren dari Coach Airen. Kak Bill adalah founder and people development specialist di Kennedy Training Lab, mantan head of e-learning di Sinar Masland, dan ex-learning and development specialist di Jababeka Group, dan saat ini sebagai senior eksekutif di Kawan Lama Academy. Dan Kak Bill juga memiliki gelar Master in Human Research Management dari Presiden University dan memiliki Certified BNSP, Certified HR Professional, Certified Professional Coach, sampai Certified Six Sigma Green Belt. Wow, langsung aja kita panggilkan Kak Bill. Oke, thank you, host, nice. Wah, luar biasa ya. Senang banget nih bisa ketemu bareng teman-teman semua di training ini gitu ya. Dan bahkan walaupun udah malam, tapi teman-teman semua masih semangat. Tadi udah diperkenalin dengan sangat baik oleh host kita, oleh Nice. Dan tadi juga saya sudah menyimak nih, luar biasa banget. Ada beberapa materi yang sangat menarik dari Coach Aaron mengenai gimana sih cara interview gitu ya. Mungkin saya cuma akan nambahin aja dari praktisinya itu gimana sih gitu ya. Yuk, tapi sebelum kita masuk teman-teman semua, aku mau tanya nih, kira-kira apa sih yang menjadi ketakutan teman-teman pada waktu teman-teman interview? Boleh dong, ramein kolom chat boleh, atau mau speak up langsung juga boleh. Yuk. Takut ditolak, waduh, iya takut ditolak ya, di PHP-in gitu. Tahu-tahu nanti dibilang iya tunggu ya, gitu. Katanya tunggu-tunggu, katanya nggak dipanggil-panggil gitu. Oke, takut ditolak, Kak Aaron. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang teman-teman takutin tuh apa sih? Oh, nggak bisa jawab. Mas Dimas, bertemu interviewer yang jauh di atas kita levelnya. Oke, nanti aku cerita ya. Tidak sesuai dengan CV yang dikirim. Waduh, kenapa dia bisa nggak sesuai? Oke, ada lagi, ada lagi? Takut lupa yang ingin disampaikan. Oke, thank you Kak Maria. Ini ada Faustina sama Dimas. Sudah jawab. Oh, ini ada Eltrisna. Takut dikasih pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Oke. Nanti akan ada tipsnya ya, gimana nih caranya. Takut bekerja nggak sesuai passion. Wah, ini anak zaman sekarang banget ya.